Kementerian SDM dan PT PLN Persero melaunching stasiun pengisian energi listrik atau SPEL dan alat penyalur cadangan listrik atau APDAL di Kabupaten Pegunungan Arfak. 72 calon siswa Bintara Noken lulus tidak terpilih meminta dukungan DPR Papua Barat untuk membentuk Pansel Bintara Noken menuju Mabes Polri. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Yanes Wihiawari dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, terangi warga yang belum memiliki jaringan listrik di daerah pedalaman. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi bersama PT PLN Persero melaunching stasiun pengisian energi listrik, SPEL dan alat penyalur cadangan listrik atau APDAL di Kabupaten Pegunungan Arfak. Desember 2021 merupakan hari bahagia bagi masyarakat Kampung Koisi dan Kampung Bima, Distrik Menyambau, Kabupaten Pegunungan Arfak, karena program pemerintah untuk menyediakan listrik bagi masyarakat di pedalaman bisa terlaksanakan. Khusus di Kampung Koisi dan Kampung Bima, acara launching dan sosialisasi SPEL dan APDAL langsung dihadiri Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Yosia Saroi, Eksekutif Vice President Perencanaan dan Pengendalian Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara atau Sulma Pana, Eman Proyono Wasito, General Manager Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Abdul Farid, serta seluruh pejabat dan juga staf. Bupati Yosia Saroi dalam sambutannya mengatakan dibangunnya energi baru terbarukan di Kampung Koisi, maka secara keseluruhan di Distrik Menyambau sebanyak 40 kampung yang sudah menikmati listrik. Tes. Tambah Koisi hari ini, ya, energi baru terbarukan tambah lagi berarti sudah 10. Ya, tambah lagi masih ada 4. Tes masih ada 4. 14 sudah ada di Menyambau, dari total 37 kampung. Nanti di Anggi sana ibu kota juga 13 kampung. Tapi yang 3 kampung, terima kasih karena tahun ini rencana untuk masuk. Berarti di Anggi yang ibu kota 13 kampung sudah bisa dapat. Ya, dari Taige juga 7 kampung sudah, tinggal berapa kampung yang masih jauh dari ibu kota, kecamatan atau distrik. Ya, Surrey pun demikian. Nah. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk percepatan pembangunan desa berlistrik menuju 100%, untuk saat ini angkanya sudah mencapai 99,4%. Dan untuk saat ini sekitar 433 desa belum memiliki listrik di wilayah Papua dan Papua Barat, Maluku dan NTT. Sebanyak 138 kampung dengan pembangunan mini green dan 267 kampung lainnya akan menggunakan APDAL dan SPEL, yang semua program tersebut adalah kerjasama PT PLN Persero dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Arahan dari Presiden Jokowi untuk percepatan rasio desa berlistrik menuju 100%. Sekarang angkanya sudah 99,4%. Di mana masih terdapat 433 desa yang belum mendapatkan akses listrik di wilayah Papua, Papua Barat, Maluku dan NTT. Ini menggunakan program APDAL dan SPEL dengan rincian 12 desa menggunakan dana CSR PLN dan sisanya ini menggunakan dana APBN Ditjen EDTKI Kementerian ESDM. Nah, dalam pelaksanaannya memang ini kegiatannya dibagi dua. Kami dari Kementerian ESDM yang melakukan pengadaan yang ada di depan, ya, baterai dan juga lampu 3. Ya. Kemudian dari PLN melakukan pengadaan untuk spelnya itu yang ada di depan, salah satu contohnya. Jadi kami membagi dua kegiatan ini. Jadi pemerintah melakukan pengadaan dari sisi baterainya.
Eksekutif Vice President Perencanaan dan Pengendalian Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, Sulmapana Eman Proyono Wasito mengatakan listrik merupakan salah satu infrastruktur yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga saat ini yang didorong yaitu pembangunan energi terbarukan di Indonesia Timur. Yang ini bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk membangun kelistrikan khususnya di Kabupaten Gunung Arfak dan sekitarnya, di mana listrik ini menjadi salah satu infrastruktur yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya. Dan kami memahami dengan kondisi geografis yang sulit di Papua ini, tentunya belum sebanyak bisa mendapatkan listrik secara layak. Hingga harapan Bapak Bupati tadi bahwa ada potensi air dan kami sepakat dengan Pak dan Pak, nanti kami bersama-sama dengan Pak Farid makan untuk lainnya. Dan tadi kami di sini juga melaporkan bahwa kami saat ini intensif dengan berbagai donor DKFB. Minggu kemarin kita rapat dan salah satu yang kami ajukan adalah pembangunan EPT di Indonesia Timur. Paket Abdal ini terdiri dari dua alat utama yaitu Abdal dan Iras. Abdal adalah sejenis baterai yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dengan kapasitas 5.000 watt yang nantinya akan disambungkan dengan Iras, instalasi rumah arus searah. Iras terdiri dari 3 buah lampu LED dan 1 MCB. Sedangkan pada Abdal juga disediakan stop kontak yang dapat digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik seperti kipas angin atau TV LED. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, tahun 2021, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, bersama PT PLN Persero, melaunching stasiun pengisian energi listrik atau SPEL dan alat penyalur cadangan listrik atau ABDAL di sebanyak 37 desa di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal tersebut disampaikan General Manager Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Abdul Farid saat diwawancarai awak media usai memantau SPEL dan ABDAL di Kampung Koisi. Abdul Farid mengatakan tahun 2021 ada sebanyak 37 desa di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dibangun SPEL dan ABDAL, yang seharusnya target sebanyak 227 desa untuk program menuntaskan desa berlistrik 100%. Dari tahun 2019 program sebanyak 433, namun kendala pandemi COVID-19 tidak berjalan maksimal, sehingga dilanjutkan di tahun 2021 dan akhirnya bisa terrealisasi di 37 kampung di Papua dan Papua Barat. Ini ada 37 desa. 30 desa. Jadi sebenarnya targetnya itu ada 227, tapi yang bisa kami kerjakan di 2021 ini di 37 desa. Disebar di Papua dan Papua Barat. Sampai tahun 2024 kita ada, mungkin sampai 2023 lah gitu, untuk menuntaskan rasio desa bersih 100%. Jadi dulu sekitar tahun 2019 itu kita punya program 433. Kita mau tuntaskan di 2020, tapi keburu ada pandemi, ada berbagai macam kendala-kendala. Kita lanjutkan di 2021, kan lanjutkan tahun depan. Jadi kami punya kontrak nanti sampai dengan tahun depan. Begitu nanti dari Kementerian menyediakan lagi ABDAL-nya, PLN akan melanjutkan memasang. Jadi kan ini berpasangan ini, kami tidak bisa terpisah. Kalau tidak ada, kalau ABDAL belum ada, tidak boleh masang SPEL. Kalau sebaliknya juga demikian. Untuk program energi baru terbarukan yaitu pembangunan stasiun pengisian energi listrik atau SPEL oleh PT PLN Persero dan alat penyalur cadangan listrik ABDAL oleh Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi akan terus bekerja sama untuk membangun sistem kelistrikan di seluruh Indonesia, khususnya di bagian timur Nusantara. Abdul Farid mengharapkan dengan adanya pembangunan SPEL dan ABDAL
di tanah Papua, terlebih khusus di Kampung Koisi, Kabupaten Pegunungan Arfak, masyarakat bisa memanfaatkan listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Walaupun sistem kelistrikannya masih sangat sederhana, ini merupakan titik awal membuat kebiasaan baru, minimal untuk pencahayaan dan juga aktivitas di malam hari. Itu masyarakat mulai bisa memanfaatkan listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Meskipun ini tahap pertama dari suatu elektrifikasi. Nanti bagaimanapun kalau ini berhasil tentu kan kehidupan akan terus membaik. Makin membaik tentu akan menuju kepada elektrifikasi yang seperti di tempat lain. Mungkin nanti ada sumber air, informasinya, nanti kita bangun jaringan. Tapi paling tidak ini titik awal membuat kebiasaan baru menikmati listrik ini untuk berbagai keperluan minimal untuk pencahayaan maupun untuk komunikasi. Kan tempat ngecas lebih mudah sekarang karena di dalam spel itu sudah ada tempat untuk colokan USB. Untuk tahun 2021, stasiun pengisian energi listrik atau SPEL dan alat penyalur cadangan listrik atau APDAL yang dibangun di Provinsi Papua dan Papua Barat antara lain di Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegunungan Arfak, Tambrau, Kaimana, Lanijaya, dan Jayawijaya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak dan juga masyarakat Kampung Coisi berterima kasih atas pembangunan APDAL dan SPEL yang dapat memberikan penerangan bagi masyarakat di Kampung Coisi. Dengan hadirnya APDAL dan SPEL di Kampung Koisi, Distrik Manyambau, Kabupaten Pegunungan Arfak membuka keterbelakangan saat ini yang dulunya gelap hanya menggunakan pelita, kini bisa belajar dengan menggunakan lampu di malam hari. Yohanes Indo, Kepala Kampung Koisi, berterima kasih atas program yang dilaksanakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi bersama PT PLN Persero yang telah meluncing stasiun pengisian energi listrik dengan menyediakan 7 APDAL dan 24 cadangan. Lebih lanjut disampaikan selama ini untuk penerangan hanya menggunakan genset dengan swadaya sendiri. Hal tersebut tidak bertahan lama karena harus membeli BBM. Saya selaku Kepala Kampung Coisi, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan, terus yang kedua kepada pemerintah, itu dari pemerintah pusat, yang begitu untuk tahun ini sudah terjawab doa kami dan kita tahun ini kita sudah mendapatkan lampu untuk 70 rumah khususnya untuk 2 kampung ini, yaitu Kampung Coisi dan Kampung Bima yang sudah mendapatkan APDAL dan baterainya yang sudah dapat untuk 70 rumah. Bupati Pegunungan Arfak Yosi Asaroy mengatakan untuk bantuan yang diberikan diharapkan untuk tahun depan bantuan yang diberikan juga dapat dibagikan ke kampung lainnya di Papua Barat. Bupati juga berharap agar ada peninjauan potensi sumber mata air yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak untuk dijadikan sumber energi terbarukan. Harapan saya kiranya di tahun 2022 dan juga 2023 ke depan juga harus ada bantuan yang sama di kampung-kampung yang lain. Dan juga ada potensi-potensi yang kita miliki di Kabupaten Pegunungan Arfak, itu ada air terjun, ada sungai-sungai yang besar ini, ya potensinya sudah ada, tinggal ada anggaran ataupun ada perhatian dari pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Papua Barat. Tentu kita mau membangun yang skala besar supaya masyarakat ini pakai yang solar cell ya 1 bulan atau 1 tahun sudah rusak lagi. Nah ini juga saya berharap ya dia umur panjang, jangan sampai barang baru yang hari ini kita launching ini ya tidak sampai 1 bulan atau 1 tahun atau 1 tahun setengah dia sudah rusak lagi. Akhirnya masyarakat tinggal gelap kembali. Dengan kehadiran APDAL dan SPEL di Kampung Koisi dan Bima, diharapkan dapat membantu menerangi rumah warga di malam hari, serta membantu warga dalam beraktivitas di malam hari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Sebanyak 72 calon siswa Bintara Noken lulus tidak terpilih meminta dukungan DPRD Papua Barat untuk membentuk pansel yang menyertakan orang tua CASIS
Bintara Noken menuju Mabes Polri untuk mendapat rekomendasi agar diberangkatkan mengikuti pendidikan bulan Februari tahun 2022. Sebanyak 72 calon siswa Bintara Noken lulus tidak terpilih dari masing-masing kabupaten kota di Papua Barat terus berupaya menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah. Salah satu casis Bintara Noken lulus tidak terpilih, utusan Polres Manokwari, Lisa Trisya Sarwa, berharap kepada DPRD Provinsi Papua Barat agar ia bersama dengan 72 casis Polwan lulus tidak terpilih dapat diakomodir pada gelombang kedua. Meski begitu, Lisa juga menyebutkan, selama beberapa bulan ini ia dan casis lainnya terus mempersiapkan diri mereka dengan latihan fisik dan baris berbaris, sehingga mereka pun siap mengikuti pendidikan di SPN sama seperti casis lulus tidak terpilih yang ada di Provinsi Papua. Perkenalkan, nama saya Lisa Trisya Sarwa, asal pengiriman Polres Manokwari. Saya perwakilan dari casis Polwan lulus tidak terpilih. Saya berharap kepada DPR dan DPRD Otsus agar kami 72 casis Polwan lulus tidak terpilih bisa diakomodir pada saat bulan Februari gelombang kedua. Selama beberapa bulan yang setelah kami jatuh, kami teman-teman yang lulus tidak terpilih, kami 72, kami biasa lari, bincit, kami berlatih visi kami selama beberapa bulan kemarin sampai hingga bulan ini untuk dengan harapan bulan Februari kami juga bisa diakomodir sama-sama dengan casis Polki yang lulus buat gelombang kedua, supaya harapan kami juga bisa seperti teman-teman yang ada di Polda Papua. Ketua Tim Perjuangan Casis Bintara Noken Polwan Polda Papua Barat lulus tidak terpilih, Abdul Jalil Paus berharap ada perhatian yang serius dari Ketua DPRD Provinsi Papua Barat bersama Ketua Fraksi Otsus agar aspirasi yang telah diberikan selaku Ketua Tim sekaligus Ketua Lembaga Merah Putih bersama mahasiswa dari GMNI Kabupaten Manokwari, puluhan casis ini bisa terpilih menjadi Polwan. Selain itu, dukungan DPRD juga harus segera membentuk pansel yang menyertakan orang tua casis Bintara Noken menuju Mabes Polri membawa aspirasi mereka. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Jalil Paus, Ketua Lembaga Garda Motor Jalan Merah Putih, juga selaku Ketua Tim bagi anak-anak kami casis Bintara Polwan lulus tidak terpilih tahun 2021, sangat berharap ada perhatian yang serius dari Ketua DPR Provinsi Papua Barat, Ketua Fraksi Otsus untuk aspirasi yang kami telah berikan kepada Ketua DPR. Untuk itu kami di sini dari Lembaga Garda Merah Putih juga melibatkan mahasiswa GMNI Kabupaten Manokwari yang sampai sekarang dengan upaya kami, anak-anak ini kami telah kami melakukan bintek, kami melakukan pembinaan, dan kami yakin bahwa mereka juga mampu untuk bisa sama-sama dengan teman-teman mereka Polki yang ada di provinsi yang ada besok mau berangkat ke Jakarta pada bulan Februari. Untuk itu kami berharap ada perhatian yang serius dari Ketua DPR Provinsi Papua Barat, Ketua Fraksi Otsus, dan staf koder yang ada di Kabupaten Manokwari bahwa inilah cendrawasih perempuan-perempuan Papua yang ada di tanah ini. Sementara itu, orang tua casis Ludia Womsiwor mengatakan pertemuan yang dilakukan orang tua casis lulus tidak terpilih bersama DPRD pada tanggal 12 November bulan kemarin, nasib anak-anak mereka ini bisa diperjuangkan agar status mereka bisa jelas dan masuk pada pemberangkatan menuju sekolah kepolisian negara bulan Februari bersama dengan casis Bintara Noken lainnya. Kami yang kemarin pada saat tanggal 12 November pertemuan yang pertama dengan Ketua Otsus dan Ketua DPR Papua Barat untuk nasib anak-anak kami yang akan diperjuangkan. Kami meminta kepastian status bagi anak-anak kami, casis Bintara Polwan Noken Papua lulus tidak terpilih. Bila mana tidak ada tanggapan positif dari Ketua DPR Provinsi Papua Barat dan
Ketua Fraksi Otsus, kami akan berupaya pada minggu depan untuk bersama-sama menuju ke Mabes Polri. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, tim pengendali inflasi daerah Kota Sorong, Papua Barat melakukan sidak ke sejumlah gudang distributor dan toko untuk mengecek ketersediaan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Menjelang Natal dan Tahun Baru, tim pengendali inflasi daerah Kota Sorong melakukan sidak ke sejumlah gudang distributor dan toko di Kota Sorong, Papua Barat, Senin 6 Desember 2021. Sidak tersebut melibatkan Dinas Perindak Kota Sorong, BPOM Sorong, Statistik Sorong, dan Satpol PP Kota Sorong. Sidak yang berlangsung pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, petugas mendatangi gudang distributor bahan pokok dan juga petugas melakukan pengecekan terhadap ketersediaan bahan pokok serta mengecek kondisi barang sudah kadaluarsa. Asisten 1 Setda Kota Sorong, Amos Karet, mengatakan sidak yang dilakukan oleh tim gabungan dilakukan untuk mengecek langsung stok kebutuhan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, dari hasil sidak di sejumlah gudang distributor, stok kebutuhan pokok dinyatakan aman hingga Tahun Baru mendatang. Ia berharap kepada masyarakat di Sorong Raya tidak perlu khawatir karena kebutuhan stok bahan pokok pemerintah Kota Sorong menjamin ketersediaan stok aman. Tim gabungan untuk turun secara langsung ke distributor melihat semua stok ini persiapan untuk baik Natal dan Tahun Baru, apakah stok ini bisa mencukupi, memadai, bisa untuk Sorong Raya atau Papua Barat. Ya, hasil sidak ini ketersediaan baik beberapa distributor yang sebagai sampel tadi, ya hampir mereka sudah menyanggupi dan menyampaikan bahwa kesiapan mereka untuk Natal dan Tahun Baru cukup. Sementara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Sorong Raya, Rianto, menyebutkan dalam pelaksanaan sidak tersebut pihaknya tidak menemukan barang kadaluarsa. Namun dari hasil sidak itu ditemukan ada sejumlah gudang distributor barang makanan yang disimpan berdekatan dengan sabun karena dapat membahayakan kesehatan. Itu untuk kegiatan Nataru kita ada program khusus, Bapak izin, kita tiap minggu akan ada turun nanti. Tiap minggu akan ada turun, tentu yang sudah diperiksa ini jadi perhatian kami juga, apakah nanti perlu ditindaklanjuti oleh kami sendiri atau tidak. Tapi kita tiap minggu ada kegiatan, nanti kita ngajak dengan tasbah yang lain, mungkin dari Polres, dari perdagangan juga seperti itu. Usai melakukan sidak di gudang distributor, tim pengendali inflasi daerah juga mendatangi Saga Supermarket untuk mengecek sejumlah produk dan melihat kondisi ayam potong yang tersimpan di dalam freezer. Dari Kota Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung memberikan bimbingan teknis atau BIMTEK, program tekad kepada fasilitator kabupaten dan distrik se-Papua Barat guna pembentukan tim koordinasi provinsi. Kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK program tekad kepada fasilitator diselenggarakan di Hotel Aston Manokwari. PPK Satker Tekad Papua Barat Dian Kome mengatakan kegiatan yang diikuti oleh 87 orang fasilitator ini diharapkan pada BIMTEK kedua ini ada penguatan bagi para fasilitator kabupaten dan distrik supaya mereka bisa memberikan penguatan dan pengetahuan kepada aparat kampung, kemudian memberikan pembekalan kebijakan-kebijakan serta program yang ada di lapangan selama 5 tahun ke depan. Kemudian Dian berharap fasilitator juga harus mampu memfasilitasi proses perencanaan sampai dengan proses pengendalian di kampung masing-masing. Dengan BIMTEK kedua ini lebih ke arah penguatan para fasilitator kabupaten dan fasilitator distrik, supaya mereka juga bisa memberikan penguatan kepada kader kampung salah satu. Kemudian memberikan pembekalan di lapangan, kemudian memberikan terkait dengan kebijakan-kebijakan, prinsip-prinsip program yang ada di tekad,
ada komponen 1, komponen 2, komponen 3 tekad yang harus mereka kejar dalam 5 tahun ke depan. Ini sudah tahun pertama. Diah Dian Kome juga menambahkan selama melakukan Monef di lapangan, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihaknya, bahwa fasilitator yang ditempatkan sekalipun mengikuti BIMTEK pertama, tetapi pemahaman terhadap program masih kurang. Kemudian mereka para fasilitator pun harus bisa bergabung dengan mitra-mitra yang lainnya. Terkait dengan BIMTEK 2 dan kemudian BIMTEK 1 kan sudah dilaksanakan. Kemudian kami lanjutkan, kami ada Monef, kami turun di lapangan. Memang ada beberapa kendala yang kami dapat, bahwa fasilitator yang ditempatkan sekalipun mengikuti BIMTEK pertama, tetapi pemahaman terhadap program masih kurang program tekad. Kemudian yang kedua, mereka juga harus mampu bisa bergabung dengan program-program yang lain, mitra-mitra yang lain untuk bersama-sama, karena fokus atau lokus hanya satu di kampung. Seperti itu. Jadi di sini penguatan dan mendekatkan mereka. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Perayaan Natal Ikatan Keluarga Toraja Manokwari untuk pertama kalinya dirayakan di halaman Tongkonan Ikatan Keluarga Toraja Manokwari, Papua Barat pada Sabtu 4 Desember 2021 kemarin. Perayaan Natal yang dihadiri oleh umat dari 8 rayon IKT yang ada di Manokwari dihadiri kurang lebih 5.000-an orang. Natal IKT ini diwarnai dengan paduan suara dari masing-masing rayon IKT dan kolaborasi tari-tarian Nusantara. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan bahwa keluarga IKT sudah mewujudkan kebenaran dalam cinta kasih Kristus dalam persaudaraan. Bupati berpesan agar IKT terus menebarkan cinta kasih Kristus yang Tuhan sudah nyatakan dalam hati setiap umatnya untuk saling mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu, kita bersyukur bersama-sama bahwasanya Tuhan menaruh iman, hati, dan juga persatuan yang luar biasa bagi keluarga besar Ikatan Toraja. Keluarga besar Toraja di Kabupaten Manokwari memberikan contoh dan juga teladan yang luar biasa bagaimana mewujudkan kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini kita dengar, yaitu mewujudkan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Dan itulah yang kemudian mengikat seluruh keluarga besar Toraja dalam satu kesatuan yang kuat untuk membangun tidak hanya secara internal di keluarga besar Toraja, tetapi saya kira di Kabupaten Manokwari. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengakui bahwa IKT telah memberikan kontribusi demi kemajuan tanah Papua secara khusus di Papua Barat. Selain itu juga Gubernur mengajak IKT untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban di tanah ini dan merupakan tanggung jawab bersama untuk menjamin tanah Papua untuk tetap aman kondusif sehingga umat tetap bisa melakukan aktivitas bekerja. Keluarga Toraja ada di mana-mana, ya, ada di pesisir pantai, ada di pegunungan, ada di lembah-lembah, ada di kota, ada di pinggiran kota, dan tidak kemana-mana dan tetap bekerja dan mengabdi. Ya, luar biasa untuk membantu dan mendukung pemerintah untuk melaksanakan semua program pembangunan kebijakan yang ada, dan itu selalu didukung oleh keluarga besar Toraja juga. Ya, ada yang sebagai TNI, ada juga sebagai Polri, ada juga sebagai ASN, ada juga sebagai pelaku usaha, pelaku ekonomi, ya, tapi juga ada sebagai nelayan, ya, ada sebagai petani. Jadi tadi saya sampaikan Toraja ada di mana-mana, ya. Sebelumnya Ketua IKT Kabupaten Manokwari, Api Pakilaran, mengatakan suasana perayaan Natal kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana setiap tahun IKT merayakan Natal di kota dan selalu berpindah-pindah tempat untuk mencari gedung kosong untuk merayakan Natal. Maka kali ini perayaan Natal IKT Manokwari dapat dilaksanakan di Tongkonan Manokwari yang terletak di Bukit Soribo. Seperti disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, menjadi pelaku dari cinta kasih Kristus yang sudah diteladankan melalui kelahirannya di kandang Bethlehem, melalui kedatangannya di tengah dunia
untuk menyelamatkan umat manusia. Terima kasih keluarga Toraja yang sudah mewujudkan persekutuan persaudaraan itu, yang diwujudkan melalui berdirinya tongkonan yang ada, Mega dan Koko. Kalau bukan karena kokohnya persekutuan persaudaraan, maka tidak mungkin kita ada di sini. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, banyak cara bisa dilakukan untuk memperingati perayaan Natal. Kali ini Ketapang Dive Manokwari melakukan pemasangan pohon Natal dengan menggunakan median terumbu karang di bawah kedalaman 10 meter sekitar Pulau Mansinam. Inilah video dokumentasi milik komunitas Dive Ketapang Manokwari yang diambil di kedalaman hampir mencapai 10 meter depan Pulau Mansinam. Kurang lebih 10 penyelam dari Dive Ketapang Kwawi ditambah 5 free dive ikut melihat pemasangan terumbu karang berbentuk pohon Natal. Ketua Komunitas Dive Ketapang Manokwari Alex Sitanala kepada TVRI mengatakan, komunitas Dive Ketapang Kwawi sejak bulan Juli 2021 lalu sudah mulai melakukan transplantasi terumbu karang di daerah Teluk Doreri. Kali ini transplantasi terumbu karang dilakukan dengan media menyerupai pohon Natal. Biasanya median yang dilakukan berupa spider maupun meja. Namun menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, maka dibuatlah desain sehingga berbentuk pohon Natal. Serta dihiasi juga oleh lampu Natal yang didesain khusus untuk di bawah laut. Kami melakukan transplantasi karang, rehabilitasi terumbu karang di daerah Teluk Doreri itu tiap bulan, sudah mulai dari bulan Juli. Dan kami turunkan media dalam bentuk pohon Natal pada tanggal 28 kemarin. Itu agenda rutinitas bulanan kami, Ketapang Dive. Dan kami mengambil tema Natal, sehingga kami merubah media untuk menanam karang itu berbentuk pohon Natal. Biasanya kami dengan media berbentuk spider, bentuk meja, tapi karena itu tema Natal, kami ambil tema Natal, jadi kami buat desain dia sampai berbentuk pohon Natal. Menurut Sitanala, pemasangan pohon Natal di bawah laut khususnya di Papua baru pertama kali dilakukan oleh komunitas Dive Ketapang Manokwari. Ia berharap pemasangan pohon Natal ini tidak hanya dirasakan di darat, namun di bawah laut perayaan Natal bisa dirasakan juga oleh komunitas penyelam di Manokwari. Setahu saya untuk Papua, ini baru pertama kali ada pohon Natal di bawah laut. Dan saya coba komunikasi ke beberapa teman, kalau pohon Natal mungkin belum, secara nasional belum. Kami coba dan itu realisasi itu untuk betul-betul berbentuk. Betul kelihatan itu pohon Natal di bawah laut. Jadi kami diver juga merasakan Natal di bawah laut. Suasana Natal itu tidak hanya di darat, tapi di bawah laut pun ada. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.